Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita ketemu lagi di mata kuliah pengembangan dan pelatihan SDM. Ini adalah pertemuan ketiga kita, dan hari ini kita akan membahas mengenai absensi, motivasi, dan retensi. Ketiga hal ini terkait dengan kinerja karyawan individual. Kinerja individu adalah hasil kerja karyawan baik dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaannya. Kinerja individu ini akan tercapai apabila didukung oleh atribut individu, upaya kerja, dan dukungan dari organisasi. Jadi, diketahui bahwa persamaan dari kinerja adalah sebagai berikut. Performance sama dengan ability dikali effort dikali support. Kinerja individu meningkat ketika ketiga komponen tadi ada pada setiap karyawan dan menurun kalau salah satu faktor tersebut berkurang atau tidak ada. Contohnya ya, ketika beberapa karyawan memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan mereka dan bekerja keras nih, berarti faktor ability dan effort-nya oke. Tetapi organisasi menyediakan peralatan yang tidak memadai atau mungkin gaya kepemimpinannya yang menyebabkan reaksi negatif oleh karyawan. Nah, ini menunjukkan kurangnya dukungan organisasi yang dapat berakibat berkurangnya kinerja individu. Jadi, faktor tadi saling mendukung performance dari karyawan. Maka ketika salah satu faktor, entah itu dari ability-nya, dari effort-nya, atau dari support-nya, tidak oke hasilnya, maka performance-nya pun juga tidak oke. Indikator penilaian yang sering digunakan dalam evaluasi karyawan antara lain absensi. Absensi adalah suatu kegiatan atau rutinitas yang dilakukan oleh pegawai untuk membuktikan dirinya hadir atau tidak hadir dalam bekerja di suatu instansi. Absensi ini berkaitan dengan penerapan disiplin yang ditentukan oleh masing-masing perusahaan atau institusi. Ada beberapa jenis absensi yang paling umum dilakukan atau digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Yang pertama ada absensi manual. Ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan kecil. Jadi modelnya adalah absensi manual ini disediakan buku absensi, dan kemudian ketika karyawan tersebut datang ataupun ingin pulang, maka mereka harus menuliskan data mereka dulu di situ. Jadi misalnya ada kolom nama, kolom mungkin dia bekerja di bagian apa, dan juga kolom jam hadir, juga jam pulang. Nah, itu adalah list dari data karyawan terkait absensi di hari tersebut. Kemudian yang kedua ada jenis absensi almano. Ini sering digunakan oleh pabrik-pabrik. Jadi absensi ini berupa kartu jam hadir. Nah, sistemnya adalah karyawan harus memasukkan kartu jam tersebut ke mesin almano, dan kemudian secara otomatis kartu jam hadir itu akan mencetak jam hadir ataupun jam pulang mereka. Nah, tapi absensi manual dan absensi almano ini memiliki kelemahan ya, untuk karyawan-karyawan yang menyalahgunakannya, suka menitip absen dengan teman-teman karyawan lainnya. Misalnya untuk absensi manual, mereka suka minta karyawan lain untuk menuliskan nama mereka. Begitu juga dengan absensi almano, mereka suka memberikan kartu jam hadir mereka dan minta untuk dimasukkan ke mesin almano. Ada jenis absensi yang ketiga, yaitu absensi sidik jari atau fingerprint. Nah, ini cukup efisien karena memang sidik jari yang bersangkutanlah yang didaftarkan. Jadi sistemnya adalah ketika karyawan sudah bergabung di suatu perusahaan, maka bagian personalianya akan mendaftarkan sidik jari karyawan tersebut untuk didata oleh mesin sidik jarinya. Jadi ketika karyawan ingin pulang ataupun baru datang ke kantor, maka mereka harus menempelkan sidik jari yang sudah didaftarkan untuk dideteksi oleh mesin, dan kemudian data absensi mereka tercatat.
Yang ketiga ada absensi mobile. Ini yang sudah kita gunakan sehari-hari untuk pembelajaran di UBSI melalui MyBest. Jadi absensi mobile ini bisa kita gunakan di mana saja, tidak harus di tempat terlaksananya kegiatan tersebut, misalnya di kampus ataupun di perusahaan, di kantor, tapi bisa kita gunakan di lain tempat. Tujuan dari absensi ada beberapa, diantaranya untuk melihat kehadiran karyawan, kemudian untuk meningkatkan kedisiplinan karyawan, untuk mengetahui apakah karyawan masih mempunyai semangat belajar, meningkatkan keaktifan karyawan dalam bekerja, dan juga sebagai bahan laporan untuk manajemen. Faktor kinerja individual. Ada 3 faktor utama yang mempengaruhi faktor kinerja individu. Yang pertama ada motivasi, kemudian kemampuan individual untuk melakukan pekerjaan tersebut, dan yang ketiga adalah lingkungan kerja. Ini sama seperti persamaan performance tadi, ability dikali effort dikali support. Nah, motivasi ini masuk ke dalam effort. Jadi keinginan dari karyawan untuk melaksanakan tugas-tugasnya, tanggung jawabnya terhadap perusahaan tempat ia bekerja. Kemudian kalau kemampuan ini masuk ke faktor ability, dan lingkungan kerja ini masuk ke faktor support dari organisasi. Bentuknya macam-macam, bisa mungkin fasilitas, atau mungkin sarana prasarana kantor, atau mungkin kondisi pekerja yang kondusif, hubungan antar karyawan, nah itu masuk dalam kategori lingkungan kerja. Motivasi individual. Motivasi yaitu keinginan dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut bertindak untuk melaksanakan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian ekuitas sebagai motivator. Ekuitas kalau kita belajar di akuntansi ya, itu kan merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan. Sama seperti halnya di akuntansi, di SDM juga begitu. Ekuitas itu merupakan keadilan yang dirasa dari apa yang dilakukan seseorang dibandingkan dengan apa yang diterima seseorang. Jadi ini adalah merupakan hak ya, hak ketika mereka sudah melakukan yang menjadi tanggung jawab mereka, kemudian mereka membandingkan dengan apa yang sudah mereka terima. Lalu ada teori harapan. Individu mendasarkan keputusan tentang perilaku mereka pada harapan mereka bahwa satu perilaku atau perilaku lainnya cenderung menimbulkan hasil yang dibutuhkan. Jadi ketika seseorang mempunyai harapan, maka mereka akan melaksanakan atau melakukan hal-hal agar harapan tersebut terwujud. Gitu. Jadi ini cenderung menimbulkan hasil yang dibutuhkan, yaitu harapan itu tadi. Ada 3 aspek yang penting dari perilaku hasil. Yang pertama ada harapan usaha kinerja. Ini merujuk pada keyakinan para karyawan bahwa bekerja lebih keras akan menghasilkan kinerja. Jadi apabila seseorang tidak percaya bahwa bekerja lebih keras menghasilkan kinerja, maka usaha mereka juga pasti berkurang. Yang kedua ada hubungan kinerja penghargaan. Ini mempertimbangkan harapan individu bahwa kinerja yang tinggi benar-benar akan menghasilkan penghargaan. Nah, hubungan kinerja dengan penghargaan ini mengindikasikan bagaimana kinerja efektif yang instrumental atau penting membuahkan hasil yang diinginkan. Yang ketiga, ada nilai penghargaan. Ini merujuk kepada seberapa bernilainya penghargaan bagi karyawan. Satu faktor yang menentukan kesediaan para karyawan untuk mengerahkan usahanya adalah tingkat sampai di mana mereka menilai penghargaan yang diberikan oleh organisasi itu setimpal. Gitu. Karena dengan penghargaan mereka merasa apa yang mereka kerjakan, apa kontribusi mereka untuk perusahaan itu dihargai. Implikasi manajemen untuk memotivasi kinerja individual. Motivasi itu bersifat kompleks dan pribadi. Seorang manajer harus menentukan apakah perilaku individual yang kurang memadai tadi disebabkan oleh kinerjanya, atau mungkin karena kebijakan penghargaan yang tidak konsisten, atau keinginan yang rendah akan penghargaan. Kontrak psikologis.
harapan tidak tertulis para karyawan dan pemberi kerja tentang sifat hubungan kerja mereka. Kalau kita bekerja di suatu perusahaan, maka pasti ada kontrak tertulis yang berisikan tentang tanggung jawab kita terhadap perusahaan, juga hak-hak kita yang akan diberikan oleh perusahaan. Ya, jadi hubungan kerja antara karyawan dan pemberi kerjanya atau perusahaan. Maka juga ada kontrak psikologis. Nah, kalau ini adalah harapan tidak tertulis para karyawan dan pemberi kerja tentang sifat hubungan kerja mereka. Jadi, apa yang karyawan harapkan dan juga apa yang pemberi kerja harapkan terkait dengan hubungan mereka di pekerjaan. Tapi ini harapan yang tidak tertulis ya, maka disebut kontrak psikologis. Nah, di kontrak psikologis yang efektif ini biasanya mengakui komponen-komponen sebagai berikut. Ada dari sisi karyawan yang berharap pemberi kerja itu menyediakan kompensasi dan tunjangan yang kompetitif, peluang pengembangan karir, fleksibilitas untuk menyeimbangkan kehidupan kerja dan keluarga ya, work-life balance. Kemudian kalau dari sisi perusahaannya atau pemberi kerja, mereka berharap bahwa karyawannya akan menyumbangkan pengembangan keterampilan yang terus-menerus dan produktivitas yang meningkat, kemudian waktu yang pantas untuk organisasi, dan juga usaha ekstra ketika dibutuhkan. Kepuasan kerja dan komitmen organisasional. Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang positif yang merupakan hasil dari evaluasi pengalaman kinerja seseorang. Jadi ketika seseorang sudah mengalami pengalaman kerja, kemudian mereka mengevaluasinya dan merasa bahwa kondisi emosional mereka ini positif. Nah, itu adalah kepuasan kerja. Lalu ada komitmen organisasi. Tingkat sampai di mana karyawan yakin dan menerima tujuan organisasional serta keinginan untuk tinggal bersama atau stay di organisasi tersebut. Jadi mereka sudah komit bergabung di dalam organisasi tersebut. Dua kemungkinan lebih besar meninggalkan organisasi ini biasanya tercermin pada ketidakhadiran dan juga perputaran atau turnover karyawan. Retensi individual. Istilah retensi terkait dengan istilah perputaran atau turnover yang berarti proses di mana karyawan-karyawan meninggalkan perusahaan dan harus digantikan. Karyawan meninggalkan perusahaan karena keinginannya sendiri dapat disebabkan oleh banyak faktor. Misalnya, peluang karirnya mungkin tidak menjanjikan, atau gajinya mungkin dirasa tidak sepadan, kemudian mungkin dari sisi pengawasan, geografi, dan juga alasan keluarga ataupun pribadi. Jenis turnover tadi ada beberapa. Kita bahas satu-satu. Ada turnover secara tidak sukarela. Ini adalah pemecatan karena kinerja yang buruk dan pelanggaran peraturan kerja. Turnover secara tidak sukarela ini dipicu oleh kebijakan organisasional atau peraturan kerja dan standar kinerja yang tidak dipenuhi oleh karyawan. Nah, kalau turnover secara sukarela, ini kebalikannya. Karyawan meninggalkan perusahaan karena keinginannya sendiri, jadi bukan tuntutan dari perusahaan. Nah, turnover ini disebabkan banyak faktor yang di slide sebelumnya sudah kita bahas. Bisa jadi mungkin peluang karirnya dirasa kurang menjanjikan, kemudian gajinya kurang sepadan, atau dari sisi pengawasan, geografis, dan juga alasan-alasan pribadi atau keluarga. Kemudian turnover fungsional. Karyawan yang memiliki kinerja lebih rendah, kemudian individu yang kurang dapat diandalkan, atau mereka yang mengganggu rekan kerja meninggalkan organisasi. Nah, ini adalah turnover fungsional. Tapi ada juga turnover disfungsional. Nah, ini adalah karyawan penting dan memiliki kinerja tinggi yang meninggalkan organisasi pada saat yang genting. Makanya disebutnya disfungsional. Kemudian ada turnover yang dapat dikendalikan. Dan juga tidak dapat dikendalikan. Kalau turnover yang tidak dapat dikendalikan, ini muncul karena alasan di luar pengaruh pemberi kerja. Jadi banyak alasan karyawan untuk berhenti yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi. Misalnya adanya perpindahan karyawan dari daerah geografis,
Kemudian mungkin karyawan memutuskan untuk tinggal di daerah karena alasan keluarga, misalnya suami pindah kerja atau istri pindah kerja. Kemudian mungkin bisa jadi ada mahasiswa yang baru lulus dari perguruan tinggi, jadi harus menetap di lokasi yang berbeda misalnya. Nah, yang terakhir ada turnover yang dapat dikendalikan. Ini muncul karena faktor yang dapat dipengaruhi oleh pemberi kerja. Dalam turnover yang dapat dikendalikan, organisasi lebih mampu memelihara karyawan apabila mereka menangani persoalan karyawan yang dapat menimbulkan turnover. Karena ini dapat dikendalikan, jadi pasti akan ada intervensi dari perusahaan. Retensi sumber daya manusia. Upaya untuk mempertahankan karyawan telah menjadi persoalan dalam banyak organisasi karena beberapa alasan. Mudahnya, dengan perputaran yang lebih rendah, setiap individu yang dipelihara berarti berkurangnya satu orang yang harus direkrut dan diseleksi juga dilatih. Jadi ketika seseorang ingin stay di satu perusahaan, itu akan mengakibatkan perputaran yang lebih rendah. Otomatis orang-orang yang harus direkrut, diseleksi, dan dilatih pun juga semakin berkurang. Kinerja organisasional dan individual ini ditingkatkan dengan kontinuitas karyawan yang mengetahui terkait pekerjaannya, rekan kerjanya, layanan dan produk organisasional mereka, serta pelanggan perusahaan tersebut. Jadi seluruh data-data, kemudian informasi-informasi terkait dengan perusahaannya dan juga usahanya. Faktor penentu retensi karyawan. Ada beberapa faktor penentu retensi karyawan menurut Matis dan Jackson. Sesuai dengan gambar di slide ini, ada komponen organisasional, ada peluang karir organisasional, kemudian penghargaan dan retensi karyawan, rancangan tugas dan pekerjaan, dan yang terakhir adalah hubungan karyawan. Beberapa komponen organisasional mempengaruhi karyawan dalam memutuskan apakah bertahan atau meninggalkan perusahaan mereka. Organisasi yang memiliki budaya dan nilai yang positif serta berbeda mengalami perputaran karyawan yang lebih rendah. Kemudian juga strategi, peluang, manajemen organisasional di dalam perusahaan yang dikelola dengan baik juga turut mempengaruhi retensi karyawan. Demikian pula dengan kontinuitas dan keamanan kerja atau job security dari seseorang di suatu organisasi. Ini juga turut mempengaruhi terhadap retensi karyawan. Kemudian peluang karir organisasional. Survei terhadap karyawan di semua jenis pekerjaan tetap menunjukkan bahwa usaha pengembangan karir organisasional dapat mempengaruhi tingkat retensi karyawan secara signifikan. Faktor-faktor yang mendasarinya adalah pelatihan karyawan secara kontinu yang dilakukan perusahaan, pengembangan dan bimbingan karir terhadap seseorang, serta perencanaan karir formal di dalam suatu organisasi. Karena ketika perusahaan menjanjikan atau karyawan merasa bahwa peluang karirnya ada di suatu perusahaan, otomatis dia akan lebih merasa loyal terhadap perusahaannya karena merasa karirnya berjenjang, ada harapan untuk pengembangan diri, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada penghargaan. Penghargaan nyata yang diterima karyawan karena bekerja, datang dan pembentukan gaji, insentif, juga tunjangan. Menurut banyak survei dan pengalaman, satu hal yang penting terhadap retensi karyawan adalah mempunyai praktik kompensasi yang kompetitif. Penghargaan yang kompetitif tersebut dapat dilakukan dalam bentuk gaji dan tunjangan yang kompetitif. Penghargaan berdasarkan kinerja, pengakuan terhadap karyawan, serta tunjangan dan bonus spesial. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, karena penghargaan yang berupa gaji, insentif, bonus, dan sebagainya ini adalah sebuah penghargaan untuk karyawan karena kontribusi yang sudah dia lakukan. Maka karyawan lebih merasa dihargai dan merasa bahwa kontribusinya itu bermanfaat untuk perusahaan. Kemudian yang keempat ada rancangan tugas dan pekerjaan.
Faktor mendasar yang mempengaruhi retensi karyawan adalah sifat dari tugas dan pekerjaan yang dilakukan. Beberapa organisasi menemukan bahwa angka perputaran karyawannya tinggi dalam beberapa bulan lamanya pekerjaan seringkali dihubungkan dengan usaha penyaringan seleksi yang kurang memadai. Rancangan tugas dan pekerjaan yang baik harus memperhatikan unsur tanggung jawab dan otonomi kerja, fleksibilitas kerja karyawan, kondisi kerja yang baik. Ini bisa dilihat dari faktor fisik lingkungan seperti ruangan kerjanya, pencahayaannya, suhunya, kegaduhannya, dan lain sebagainya. Kemudian juga terkait dengan keseimbangan kerja atau kehidupan karyawan, work-life balance, di mana karyawan menjadi bagian dari pekerjaannya dan juga bagian dari kehidupan pribadinya. Yang terakhir adalah hubungan karyawan. Hubungan yang dimiliki para karyawan dalam organisasi menjadi faktor yang diketahui dapat mempengaruhi retensi karyawan. Apabila karyawan memperoleh perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif, kemudian mendapatkan dukungan dari supervisor atau manajemen, dan memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerjanya, nah hal-hal ini akan mempengaruhi retensi karyawan. Nah, slide-slide berikut adalah detail dari beberapa faktor penentu retensi karyawan ini. Proses manajemen retensi karyawan. Ada 3 ya tahapannya atau prosesnya. Yang pertama, pengukuran dan penilaian retensi karyawan. Untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat diambil untuk meningkatkan retensi karyawan dan mengurangi perputaran, keputusan manajemen lebih membutuhkan data dan analisis terhadap kesan subjektif dari situasi individual yang dipilih atau reaksi terhadap hilangnya beberapa orang penting. Nah, oleh karena itu, penting untuk mempunyai beberapa jenis ukuran dan analisis yang berbeda. Data yang dapat diukur dan dinilai terdiri dari analisis pengukuran perputaran, biaya perputaran, survei karyawan, dan wawancara keluar kerja. Wawancara keluar kerja ini penting ya dilakukan. Jadi misalnya ketika karyawan memutuskan untuk resign, kemudian perusahaan melakukan exit interview untuk dapat mengetahui apa kendala yang terjadi sampai karyawan tersebut harus memutuskan untuk resign. Yang kedua, intervensi retensi karyawan. Berbagai intervensi dari SDM dapat dilakukan untuk memperbaiki retensi karyawan. Perputaran dapat dikendalikan dan dikurangi dengan beberapa cara, yaitu pengembangan sistem perekrutan dan seleksi, kemudian orientasi dan pelatihan, kompensasi dan tunjangan, perencanaan dan pengembangan karir, dan juga hubungan karyawan yang mempertimbangkan upaya meminimalisir retensi karyawan. Jadi, intervensi retensi karyawan ini adalah hal-hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan terkait dengan pengelolaan atau manajemen retensi karyawan. Yang ketiga, prosesnya adalah evaluasi dan tindak lanjut. Setelah usaha intervensi dilakukan di tahap kedua tadi, selanjutnya evaluasi dan tindak lanjut dapat dilakukan dengan cara menelaah data perputaran secara tetap dan memeriksa hasil intervensi juga menyesuaikan usaha intervensi. Apakah intervensi yang sudah dilakukan sudah dilakukan oleh perusahaan cukup efektif untuk pengelolaan retensi karyawan, kemudian apakah butuh dilakukan hal-hal lain terkait dengan intervensi agar dapat mengoptimalisasi proses manajemen retensi karyawan ini agar dapat menekan angka perputaran karyawannya. Baik, itulah tadi materi pertemuan ketiga kita. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, mungkin dapat langsung bertanya di ruang diskusi MyBest atau di WhatsApp group, atau mungkin juga kita bisa melakukan diskusi di meeting online pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.